Sandiaga Uno lahir di Riau pada tanggal 28 Juni tahun 1969. Sandiaga adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Ayahnya, Razif Halik Uno, sempat bekerja di Caltex, entitas patungan yang didirikan dua perusahaan minyak asal Amerika Serikat, Texaco dan Chevron. Keduanya melebur jadi satu pada 2001. Ibunya, Rahmini Rahman atau dikenal Min Uno, adalah pengusaha yang masuk daftar 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia pada 2007. Sandi lulus S1 Administrasi Bisnis dari Universitas Wichita State, Amerika Serikat, pada 1990. Ia lantas kerja selama setahun di Bank Suma milik keluarga konglomerat William Suryajaya, sembari berguru pada si pendiri grup Astra. Ia mendapat beasiswa S2 jurusan yang sama pada 1991 di Universitas George Washington, dan lulus 2 tahun berselang. Setelahnya ia bekerja di sejumlah perusahaan di Singapura dan Kanada. Kehidupan Sandi penuh privilese hingga 1997, saat krisis keuangan melanda dunia dan memaksa perusahaan tempatnya bekerja gulung tikar. Sandi kembali ke Indonesia dengan tangan hampa, lalu mendirikan perusahaan keuangan PT Recapital Advisors bersama Rosan Ruslani, sahabatnya sejak bersekolah di SMA Pangudi Luhur. Pada 1998, Sandi diajak Edwin Suryajaya, salah satu putra William, membantu memuluskan investasi sebuah perusahaan asing di Indonesia. Transaksi beres, kemudian membuka jalan bagi Sandi bergabung sepenuhnya bersama Edwin dalam mengembangkan perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya. Perusahaan ini telah berdiri sejak 1991, tapi baru aktif 7 tahun berselang. Bisnis Sandi maju pesat. Pada 2002, Saratoga mulai berinvestasi di grup Adaro yang kini dipimpin Garibaldi, Boyd Thohir, kakak dari Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir. Per 2020, kepemilikan Saratoga di PT Adaro Energi Induk Usaha Batubara Grup Adaro tercatat menyentuh 58,46%, baik secara langsung maupun tak langsung. Pada tahun yang sama, Adaro Energi telah menjadi induk usaha batubara terbesar ketiga di Indonesia, dengan produksi tahunan 54,53 juta ton dari tambang-tambang di Indonesia dan Australia. Sandi sempat menjadi Direktur Utama Saratoga dan Direktur Adaro Energi. Namun, ia melepas dua jabatan itu tak lama setelah bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra pimpinan Prabowo Subianto pada April tahun 2015. Per 2020, Sandi masih punya 21,51% saham langsung di Saratoga. Kakaknya, Indra Cahya Uno, adalah komisaris di sana. Sementara itu partner lamanya, Edwin,
memiliki 65,82% saham langsung dan tidak langsung serta menjabat sebagai komisaris utama di Saratoga. Edwin jadi komisaris utama di Adaro Energy. Di sisi lain, Recapital mengakuisisi perusahaan batubara PT Braucol Energy (BCE) pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Selewat 12 hari, anak usaha BCE, PT Braucol (BC), menjalin kerjasama dengan Velodrome Worldwide yang berdomisili di Seychelles, negara suaka pajak di Samudra Hindia. BC sepakat membayar $2 juta AS per bulan untuk jasa konsultasi bisnis dan operasional yang diberikan Velodrome, tanpa penjelasan lebih mendetail terkait jasa itu. Total, BC membayar $48 juta AS pada periode tahun 2011 sampai tahun 2012, sebelum memutuskan untuk menyudahi kerjasama. Berdasarkan hasil investigasi Panama Papers yang dirilis Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) pada 2016, Sandi adalah pemegang saham dan direktur tunggal Velodrome sejak Oktober tahun 2007 hingga Mei tahun 2009. Setelahnya, posisi Sandi digantikan Eng Sun Kai, pengacara asal Singapura yang masih terkait dengan Sandi. Sandi juga menjabat anggota Dewan Komisaris PT Braucol sejak Maret tahun 2010 hingga Juni tahun 2013. Sementara itu karibnya, Rosan, adalah direktur utama BC sejak Agustus tahun 2010 hingga Maret tahun 2013. Karena itu, mereka memegang kontrol langsung atas BC saat perusahaan itu melakukan pembayaran jutaan dolar AS yang tak jelas kepada Velodrome. Dari sana, muncul dugaan Sandi merupakan penerima manfaat akhir dari transaksi mencurigakan antara PT Braucol dan Velodrome. Pada Desember tahun 2011, mayoritas saham BCE diambil alih Bumi PLC, saat itu dimiliki bersama oleh keluarga Bakri, konglomerat Samintan, pengusaha ternama asal Inggris Nathaniel Rothschild, dan Recapital. Bumi PLC lantas berganti nama jadi Asia Resource Minerals PLC pada Desember tahun 2013, lalu diakuisisi oleh grup Sinar Mas pada Agustus tahun 2015. Nama Sandi mencuat di panggung politik saat bertarung bersama Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka menang. Namun, baru setahun menjadi wakil gubernur, Sandi mundur demi mendampingi Prabowo terjun ke Pilpres 2019. Mereka kalah, tapi tetap dapat jatah. Prabowo jadi Menteri Pertahanan sejak akhir 2019, sementara Sandi jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak akhir 2020. Kini, Sandi menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang masih dipimpin Prabowo. Sama seperti Sandi, Prabowo memiliki bisnis batubaranya sendiri melalui Grup Nusantara.